Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan kesehatan dan keselamatan kerja di PT Pamam Persada Nusantara. Kelompok 13 beranggotakan dengan saya Novel Rafianto 1221105 dengan teman saya. Saya Sergi Mukti, NIM 122219072. Lanjut. Berikut merupakan konten yang akan dipresentasikan. Selanjutnya, kita masuk ke gambaran umum PT Pamam Persada Nusantara. PT Pamam Persada Nusantara bergerak di bidang mining dan earth moving contractor yang berdiri pada tahun 1974. Perusahaan ini mengelola sebagian besar pertambangan batu bara, emas, kueri, dan sebagainya. PT Pamam memiliki beberapa anak perusahaan seperti PT Kalimantan Prima Persada, PT Asmin Bara Bronang, PT Asmin Barajan, dan PT Multi Prima Universal. PT Pamam memperkerjakan lebih dari 6.000 tenaga kerja yang andal antara lain para operator, montir, tenaga ahli, dan staf pembantu administrasi di masing-masing lokasi penambangan. PT Pamam menerapkan good mining practice atau praktik pertambangan yang baik. Untuk mencapainya, PT Pamam mengimplementasikan ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, ISO 14062. Visi perusahaan yaitu to be world leader mining contractor with the best productivity engineering, safety, and environment best present. Misi perusahaan yaitu satu, menyediakan pelayanan operasional dengan perangkat keras berlatar belakang pertambangan terbuka dan pemindahan tanah yang akan memungkinkan pelanggan mendapat keuntungan terbaik di tingkat dunia. Kedua, memberikan kesempatan kerja kepada karyawan untuk mengembangkan kompetensi mereka dan mencapai tujuan. Ketiga, berupaya terus-menerus untuk menguasai teknologi dan juga kemampuan rekayasa dengan yang berwawasan lingkungan dan keselamatan manusia untuk kemajuan bangsa dan negara. Terakhir, memberikan pengembalian yang terbaik bagi pemegang saham. Jadi kita masuk ke kecelakaan akibat kerja. Definisi kecelakaan akibat kerja, menurut Peraturan Menteri TK nomor 03/98, suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Definisi lain dapat dilihat pada layar. Lanjut, klasifikasi kecelakaan akibat kerja. Untuk mengidentifikasi kecelakaan akibat kerja dapat dilihat dari di mana kecelakaan terjadi, apa yang karyawan lakukan, dan apa peralatan atau material yang digunakan oleh karyawan. Mengetahui kode-kode kecelakaan kerja akan sangat membantu proses investigasi dalam menginterpretasikan informasi-informasi. Dampak penyakit akibat kerja. Berdasarkan mode penyebab kerugian yang dikemukakan oleh Death Nurse Veritas DNV 1996, terlihat bahwa jenis kerugian akibat kecelakaan kerja meliputi manusia atau pekerja, properti, proses, lingkungan, dan kualitas. Cedera akibat kecelakaan kerja. Pengertian cedera berdasarkan Hendricks et al. Pada tahun 1980 adalah patah, retak, cabikan, dan sebagainya yang diakibatkan oleh kecelakaan. Klasifikasi kecelakaan akibat kerja pada bagian tubuh yaitu satu, kepala, leher, batang tubuh, alat gerak atas, alat gerak bawah, sistem tubuh, dan banyak bagian lainnya. Klasifikasi cedera yaitu satu, cedera fatal, cedera menyebabkan hilang waktu kerja, cedera menyebabkan hilang hari kerja, cedera dengan kerja terbatas, cedera dirawat di rumah sakit, dan terakhir cedera ringan. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja menurut SNI 2003 yaitu satu, faktor manusia, faktor material, faktor sumber bahaya, dan faktor yang dihadapi. Teori penyebab kecelakaan kerja menurut ada terbagi menjadi tiga, yaitu satu, teori domino menurut Hendricks, yaitu 88% kecelakaan disebabkan oleh perbuatan tindakan tidak aman dari manusia, sedangkan sisanya disebabkan oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesalahan manusia, seperti 10% disebabkan kondisi yang tidak aman dan 24% disebabkan terlibat. Lalu teori Bird and Loftus sama seperti teori domino, hanya saja tidak lagi melihat kesalahan terjadi pada manusia atau pekerja semata. Terakhir ada Swiss cheese, menggambarkan kegagalan suatu proses sebagai lubang dalam setiap lapisan sistem yang berbeda. Dengan demikian menjelaskan apa dari tahapan suatu proses produksi tersebut yang gagal. Kecelakaan kerja di PT Pamam Persada yaitu satu, tertimpa alat, terhempas ledakan dan menghirup zat kimia, kebakaran, terpleset, dan terjatuh. Ketiga, penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Penanggulangan kecelakaan
kerja di PT Pampersada yaitu satu penggunaan APD, dua fatigue management, ketiga pelaksanaan kerja sesuai SOP, keempat penyediaan P3K dan peralatan tanggap darurat. Masuk ke bab 4 yaitu penyakit akibat kerja. Definisi penyakit akibat kerja menurut Sumakmur yaitu setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit ini artifisial oleh karena timbulnya disebabkan oleh adanya kerja. Kepadanya sesering diberi nama penyakit buatan manusia atau man-made disease. Definisi lain dapat dilihat pada layar berikut. Hukum tentang penyakit akibat kerja yaitu dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993. Jenis-jenis penyakit akibat kerja yaitu satu penyakit akibat kerja, penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan. Kedua, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, penyakit yang mempunyai beberapa penyebab di mana faktor pada pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya dalam berkembangnya penyakit yang mempunyai etiologi yang kompleks. Ketiga, penyakit yang mengenai populasi kerja, penyakit yang terjadi pada populasi kerja tanpa adanya agen penyebab di tempat bekerja. Lanjut, penyebab penyakit akibat kerja dibagi 5, 1 golongan fisik, 2 golongan kimiawi, 3 golongan infeksi, golongan fisiologis, dan terakhir golongan mental psikologis. Kasus penyakit akibat kerja, menurut PBB, tingkat kematian akibat kerja tertinggi dunia yaitu pada di benua Asia dengan nilai 66,6%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu penyakit akibat kerja di PT Pampersada yaitu satu faktor kimia, dikarenakan menggunakan bahan-bahan kimia yang untuk proses produksi dan peledakan, bahan tersebut bersifat flammable atau mudah terbakar, polosit, serta iritan. Lalu faktor fisika, yaitu kebisingan, penerangan, dan tekanan panas. Selanjutnya bab 5 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sergi Hayumukti. Oke, sekarang adalah bab 5 yaitu penanggulangan penyakit akibat kerja. Next. Pencegahan penyakit akibat kerja merupakan sebuah kebijakan paling utama. Sebagaimana pencegahan terhadap kecelakaan kerja, maka pencegahan penyakit akibat kerja diperlukan peraturan perundang-undangan, standarisasi, pengawasan, penelitian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan semua sektor kehidupan. Dalam menanggulangi penyakit akibat kerja ini dapat menggunakan prinsip AREP, yang mana AREP ini merupakan singkatan dari antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Pada antisipasi ini merupakan sebuah kegiatan memprediksi potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Yang kedua adalah rekognisi, merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk mengenali suatu bahaya lebih detail dan lebih komprehensif dengan menggunakan suatu metode yang sistematis. Yang ketiga adalah evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang melibatkan penilaian bahaya kepada pekerja dari pajanan terhadap zat kimia, bahaya fisik, dan agen biologis. Dan yang keempat adalah pengendalian, dan dari tujuan pengendalian ini adalah memastikan bahwa pekerja yang terpapar stres dari zat kimia, berbahaya, dan agen fisika tidak menjadi pekerja dengan penyakit akibat kerja. Next. Dari PT Pama Persada Nusantara sendiri, penanggulangan penyakit akibat kerja ini dilakukan terhadap dua faktor, yaitu faktor kimia dan faktor fisika. Di mana faktor fisika ini terdiri atas kebisingan, penerangan, dan tekanan panas. Pada faktor kimia, PT Pama Persada membuat oil trap, mengumpulkan potongan logam dan sama lainnya, lalu dibuang ke disposal dan menyediakan tong sampah yang terbagi menjadi tong sampah organik dan non-organik. Pada faktor fisika, terutama pada faktor kebisingan, para pekerja wajib menggunakan earplug dan earmuff serta membatasi jam kerja karyawan. Pada faktor penerangan, PT Pama Persada merubah layout tempat kerja dan menyesuaikan intensitas cahaya sesuai dengan kebutuhan. Dan pada tekanan panas, PT Pama Persada menyediakan AC, mewajibkan pembawaan air minum mandiri, dan menggunakan baju dari bahan katan guna menyerap keringat. Yang keenam adalah analisis risiko. Sebelum masuk ke analisis risiko yang terjadi pada PT Pama Persada, di sini ada definisi dari analisis risiko sendiri, yang mana merupakan sebuah proses mengembangkan pemahaman terhadap suatu risiko. Analis risiko memberikan masukan untuk proses evaluasi risiko dan dalam mengambil keputusan apakah suatu risiko perlu dikendalikan dan memilih strategi dan metode pengendalian yang tepat. Di PT Pama Persada sendiri, risiko-risiko yang mungkin timbul dari kegiatan
adalah yang pertama adalah terjatuh, kedua ledakan, ketiga terpeleset, keempat kebakaran, dan kelima tertimpa alat. Pada terjatuh sendiri, terjadi akibat pagar yang rusak pada silo-silo. Selain itu dapat terjadi karena pekerja tidak membaca tanda-tanda peringatan bahaya atau tanda peringatan tersebut tidak jelas terlihat atau terbaca. Apabila terjatuh, maka pekerja dapat mengalami patah tulang, luka-luka, hingga kematian. Yang kedua adalah ledakan. Ledakan ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh PT Pama Persada menggunakan blasting guna membuka lahan yang keras untuk proses mining, di mana peledakan tersebut dapat menimbulkan penyakit akibat gas yang terhirup dan cedera apabila mendekati ledakan tersebut. Yang ketiga ada terpeleset, di mana terpeleset ini terjadi apabila adanya genangan air hujan, oli, dan bahan bakar untuk menggerakkan mesin yang tercecer di sekitar mesin. Yang keempat ada kebakaran, di mana kebakaran ini terjadi akibat pemakaian batu bara, pengisian fuel oil, dan instalasi listrik bertekanan tinggi. Dan yang terakhir adalah tertimpa alat. Tertimpa alat ini terjadi pada semua area yang disebabkan karena jatuhnya benda-benda yang berada di atas area bekerja. Misalnya potongan dari bagian mesin, bangunan yang terkikis, dan sebagainya. Efek dari tertimpa alat ini dapat mengakibatkan cacat, luka, hingga kematian. Selanjutnya ada pengendalian resiko. Secara umum, pengendalian resiko dapat dilakukan menggunakan 5 metode yang ada, yaitu pertama adalah eliminasi, di mana eliminasi merupakan menghilangkan bahaya yang ada di tempat kerja. Yang kedua ada engineering, di mana dilakukan melalui modifikasi sumber bahaya ataupun penambahan desain tempat kerja untuk lebih ramah terhadap keselamatan pekerja. Yang ketiga adalah menggunakan APD atau alat pelindung diri, guna melindungi diri dari bahaya-bahaya yang ada di sekitar area pekerjaan. Yang keempat ada administrasi, di mana dilakukan oleh manajemen untuk mengatur waktu paparan bahaya. Dan yang terakhir adalah substitusi, di mana pengendalian ini meminimalkan risiko melalui penggantian sumber bahaya. Next. Dari analisis risiko yang ada, PT Pama Persada melakukan pengendalian risiko dengan melakukan 8 upaya. Yang pertama adalah membentuk organisasi K3 perusahaan. Organisasi keselamatan dan kesehatan kerja di PT Pama Persada memiliki 3 tingkatan, yaitu Dewan K3LH, Komite K3LH, maupun kotak harian formal yang memiliki struktur dan keanggotaan yang jelas. Dengan demikian, dengan adanya organisasi ini diharapkan aspek-aspek mengenai K3 dapat benar-benar diperhatikan dan dikembangkan agar bermanfaat bagi perusahaan. Yang kedua ada mengadakan inspeksi K3. PT Pama Persada menerima bahwa keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu landasan utama dalam kegiatan operasi. Dalam rangka mendukung hal tersebut, dilakukan inspeksi yang proaktif agar kondisi berbahaya dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum menyebabkan kecelakaan. Inspeksi K3 merupakan elemen ketiga dari PSMS atau Pama Safety Management System. Yang ketiga ada pengukuran hygiene perusahaan, di mana pemantauan ini dilakukan dengan melakukan pengukuran-pengukuran di lokasi-lokasi kerja dan lingkungan. Hasil pengukuran dan analisis untuk kemudian ditindaklanjuti. Pengukuran ini meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah pengukuran kebisingan, pengukuran penerangan, dan pengukuran tekanan panas. Yang keempat adalah menyediakan pelayanan kesehatan, di mana PT Pama Persada ini melakukan pemeriksaan kesehatan awal merupakan suatu pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja baru. Kemudian bekerja dengan Klinik International Save Our Soul atau ISOS, menyediakan ambulan, menyediakan tim PPGD atau pertolongan pertama gawat darurat atau first aid, mengadakan training PPGD, dan melakukan penyuluhan kesehatan pada semua karyawan dari safety officer dan medik ISOS. Next. Yang kelima adalah menerapkan sistem keselamatan kerja, di mana upaya ini dilakukan dengan cara memasang tanda atau simbol-simbol K3, pemberian kode warna untuk semua mesin, pipa, alat listrik, air, dan air minum, pelatihan dan izin pengoperasian alat, memasang rambu lalu lintas di lokasi tambang, mengelola dan mengendalikan peralatan bermotor, menyediakan alat peringatan pada kendaraan seperti klakson, sensor mundur, dan lain-lain, dan menyediakan APD. Yang keenam ada membina pekerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja, berupa menerbitkan buku pedoman K3, melakukan program safety induction, mengadakan safety talk, menerbitkan buletin K3, mengadakan training center department, dan membuat ikrar keselamatan dan 4 langkah keselamatan.
Yang ketujuh, ada melakukan investigasi dan analisis kecelakaan. Pelaksanaan investigasi dan analisa kecelakaan di PT Pama Persada adalah untuk menemukan penyebab dasar dari kejadian kecelakaan kerja tersebut dan untuk melakukan tindakan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tujuan dari program ini adalah memastikan bahwa semua insiden dicatat dengan baik agar dapat dianalisa dan dinilai dalam usaha untuk mencegah terjadinya insiden serupa. Dan upaya pengendalian terakhir adalah mengadakan inspeksi K3. Audit ini dilakukan di PT Pama Persada dijadikan tolak ukur sampai sejauh mana implementasi dari elemen-elemen PSMS atau Pama Safety Management System. Audit ini dilakukan di setiap site PT Pama Persada Nusantara yang tersebar di Indonesia. Dan bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dari hasil makalah yang kami buat, maka dapat kami simpulkan bahwa PT Pama Persada Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis mining earth moving contractor. Penambangan yang dilakukan oleh PT Pama Persada memiliki potensi bahaya yang tergolong tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Pama Persada telah mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, perusahaan juga menyusun identifikasi bahaya dan penanganan risiko yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Maka dari itu kami memberikan saran pada PT Pama Persada yang pertama adalah mempertahankan dan tetap meningkatkan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk dapat mewujudkan visi perusahaan. Yang kedua, perlunya peningkatan konsisten dan komitmen yang kuat pada pihak manajemen terhadap implementasi Pama Safety Management System atau PSMS. Dan antara adalah mengefektifkan safety reinduction dengan cara penggantian soal-soal induksi sehingga selalu up to date. Sehingga tenaga kerja selalu mempunyai kesadaran K3 yang tinggi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.